judul khotbah saya hari ini adalah hati yang tidak mendua. Pertama-tama kita persiapkan dulu di minggu ini untuk punya hati yang tidak menduakan Tuhan. Minggu depan tangkap visi Tuhan baik-baik. Tanggal 25 datang ibadah yuk. Karena di tempat ini tetap ada ibadah Army of God. Saya akan berkhotbah hari ini, akan dikotak-katik hatinya, mempersiapkan hatinya ya. Tanggal 25 saya akan berkhotbah bagaimana meminta hikmat seperti Salomo. Bagaimana nantinya masuk 2022 di dalam perencanaan kita, Tuhan berikan kita hikmat di dalam mengeksekusinya. Jadi ini waktu dari minggu ke minggu, oh you have time to prepare, it's not too late. Fokus ya, fokus sama-sama dengarkan firman Tuhan baik-baik. Perhatiannya jangan ke kanan ke kiri, kalau sempat ngantuk gigit lidahmu sendiri karena itu adalah tips saya. Gue jamin lu langsung melek gitu ya. Atau kalau enggak ya sudah lu ngantuk sampai capek banget tiba-tiba kepala lu tumpah. Nah itu lu pasti tensin abis. Lu pasti tiba-tiba pura-pura ngambil barang gitu ya. Oh melek banget gak berani ngantuk abis itu. Tapi gak ada yang ngantuk di tempat ini ya. Kita buka sama-sama. Matius lagi. Markus pasal yang ke-12. Kita lihat. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 ini adalah ayat emasnya. Kita akan baca firman Tuhan sama-sama. Saya minta dan saya undang kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri. Kita bacakan satu ayat ini menjadi ayat yang kita pegang di akhir tahun. Dan kita bawa di dalam doa kita nanti cari Tuhan ya, mempersiapkan diri kita. Dalam hitungan ketiga, saya minta semuanya dengan suara yang sampai telingamu sendiri mendengar ya. Suara yang terbaik. Saya gak mau baca 2 kata terus ulang ayo dong gitu. Saya gak mau. Saya mau langsung kita dengan suara yang terbaik. Hitungan ketiga. Alright. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi saya yang bilang segenapnya, kamu yang lanjutkan. Saya bilang segenapnya, kamu lanjutkan. Oke? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan dengan segenap. Dan dengan segenap. Dan dengan segenap. Amin. Silakan duduk. Dari bahasa aslinya segenap ini adalah holistic. Yang artinya entirely. Yang artinya keseluruhan. Yang artinya undivided. Enggak dibagi-bagi. Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan pikiran. Berarti kita menduakan Tuhan. Khotbah saya selesai. Enggak ya? Segenap ini memberikan sepenuhnya dan tidak dibagi-bagi. Jadi kalau misalnya di dalam kekristenan seseorang, kerohanian seseorang mencari Tuhan hanya di hari Minggu, hari Sabtu, atau hari CG, maka Tuhan dianggap seperti obat yang punya dosisnya. Yang dikatakan, oke, obat ini 1 hari 3 kali ya. Obat ini antibiotik ya 10 hari ya. Tuhan bukan dosis obat. Tuhan bukan suplemen, Tuhan bukan vitamin. Tuhan adalah segenap hidup kita yang kita gak bisa bagi-bagi. Ini bagian yang rohani, ini bagian yang gak rohani. Ini bagian bersama dengan orang gereja, ini bagian dengan sekuler, teman kerja. Ini bagian dengan anak kampus, ini bagian dengan anak CG. Itu sudah bukan segenap. Itu sudah menduakan Tuhan. Artinya mencintai Tuhan dengan segenap hati. Hati itu untuk manusia ya adalah pusat sumber dari innermost being yang paling dalam. Hati orang seperti apa? Kelakuannya seperti apa? Hati orang seperti apa? Keluarlah perkataannya seperti apa? Hati orang seperti apa? Mukanya juga seperti apa? Hatinya jahat. Kita tahu ya, mukanya juga pasti gak cerah. Ternyata heart is the source of life. That's heart. Itu adalah hati.
Sehingga kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, berbicara tentang hati, berarti menjadikan Tuhan sumber dan center of our life. Itu artinya mencintai Tuhan dengan segenap hati. Jesus be the center of my life. Jesus is the first source of my life, undivided. Tidak dibagi-bagi, adalah sumber kehidupan. Kalau sumber mata air yang menghasilkan air ya, yang akan diproduksi ya. Bisa nggak sumber itu share dengan sumber tangki kotoran? Ya of course nggak bisa. Yang namanya sumber air, mata air yang mau diminum, nggak bisa dicampur-campur dengan sumber yang lain. Nggak akan murni lagi. Apalagi Tuhan, mana bisa di-divide, mana bisa dibagi-bagi, mana bisa dikotak-kotakan, mana bisa kita bilang, yang ini adalah kehidupan kerohanianku. Yang ini adalah karirku. Yang ini adalah urusanku dengan hobiku. Dibagi-bagi. Orang yang membagi-bagi Tuhan. Di sini boleh, di sini dilarang masuk Tuhan. Di sini my life, di sini no under your control Tuhan. Orang yang demikian adalah orang yang menduakan Tuhan. Orang yang kalau menduakan Tuhan, mereka tidak bisa mencintai Tuhan. Kalau mereka tidak mencintai Tuhan, nggak bisa ada di tengah-tengah. Karena orang tidak bisa berdiri di dua perahu, pasti akan jatuh. Pasti soon or later akan turn away from God. Jadi kamu cuma punya pilihan kalau mau cintai Tuhan. Nggak bisa mendua hati. Di youth saya bisa berbicara tentang relationship ini. Saya nggak ngomong ini di teen sih ya. Kalian mau nggak? Kalau kalian punya relationship, pasangan hidup, calon istri dan calon suami. Kalian mau nggak diduakan? Jelas nggak mau. Nggak ada orang yang mau menjadi yang kedua. Menjadi yang pertama juga nggak mau kalau ada yang kedua. Nggak ada orang yang suka diduakan. Sewaktu orang janji nikah di Holy Matrimony, I will love you till the end, atau apapun vow yang diucapkan, maka kesetiaan waktu sakit, waktu sehat, waktu kaya, waktu miskin, waktu susah, waktu suka duka akan dilewati bersama-sama. Apakah kamu mau menerima ini sebagai suami? Ya, bersedia. Apakah kamu mau menerima janji ini sebagai istrimu dan setia? Ya, setia. Sewaktu menikah, ya bagi yang belum menikah, kalian akan ngalaminnya. Kalian ya bangun, mau pergi, mau pulang telat, kalian pasti mikirin satu orang itu, suamimu, istrimu. Nggak mungkin kalau saya telat, saya pamitnya sama sekretaris saya. Nggak mungkin. Saya nggak bilang, Lucy nanti saya pulangnya agak telat ya, nggak mungkin. Atau saya pagi mau berangkat pagian, saya nggak mungkin bilang sama Lucy, Lucy nanti saya pagi ini lebih cepat ya keluar dari rumah. Semua di dalam kehidupan pernikahan, kesetiaan. Pasti ada apa-apa saya mikirnya suami saya. Kalau saya sakit saya mikirnya dia. Kalau saya dapat berkat saya mikirnya dia. Kalau saya susah saya mikir aduh ngerepotin dia. Dia menjadi satu-satunya yang saya pikirin. Jangan sampai saya ada mikirin orang lain. Nah, coba aplikasikan ini dalam kehidupan kerohanian. Coba. Apakah Anda sudah sungguh setia? Kata setia ini jangan diobrolkan. Apakah sungguh Anda setia? Pikirkan Tuhan di semua area kehidupanmu. Waktu kamu mau berpartner bisnis, kamu pikirkan Tuhan. Waktu kamu mau ke dokter, kamu sakit, kamu pikirkan Tuhan. Apakah kesetiaanmu menjadikan Tuhan the center of your life? The center of your life. Yang apa-apa kamu mikirnya Tuhan dulu. Sudahkah saudara? Sudahkah? Atau halangannya ya, jangan-jangan. Aku gak mikirin orang lain sih. Tapi aku selalu memikirkan
pikiranku dulu. Aku selalu memikirkan dengan caraku dulu. Halangan menjadi Jesus the center of your life ternyata adalah diri kita sendiri. Kalau Jesus is the center of your life, maka kamu akan izinkan Tuhan untuk memegang kendali sepenuhnya. God has the total and absolute control in your life. Itulah artinya Jesus is the center of my life. Tapi ditemukan kita rebutan kontrol sama Tuhan. Kita juga mau in control sama Tuhan. Nanti setelah coba sana sini pakai cara sendiri. Bukan Jesus the center of my life. Sampai udah gak ketemu jalannya baru cari Tuhan. Setelah menduakan Tuhan. Dengan pegang kendali sendiri. Dengan tidak mengizinkan Tuhan yang pegang kendali. Akhirnya sudah gak bisa. Baru deh cari Tuhan. Bukankah itu memperlama proses ya teman ya? 2021 ini, sewaktu Anda berdoa. Coba teliti hati kita sekali lagi ya, gak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apakah sudah di dalam perjalananmu selama 2021, engkau menjadikan Tuhan the center of your life. Engkau menjadikan Tuhan sumber segala sesuatu di dalam kehidupanmu dan mengizinkan Tuhan pegang kendali. Apakah sudah? Kalau belum terlambat kok. Belum terlambat. Mundur yuk. Di akhir tahun ini retret yuk. Retret bukan bootcamp AOG, retret bukan kita pergi nginep rame-rame di mana, enggak ya. Sendiri-sendiri aja. Retret yuk, retret itu artinya mundur. Pause sejenak. Dan kita pikirkan, 2021 ini saya yang pegang kendali atau Tuhan yang pegang kendali? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan memberikan Tuhan control over your life. Dan yang kedua, dengan segenap jiwamu. Bedanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu apa? Kalau dengan segenap hati adalah menjadikan Tuhan pusat, the center of your life. Hati itu adalah innermost being. Jiwa adalah perasaan. Jiwa adalah keinginan. Adalah hasrat. Adalah nafsu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, berarti kita menyerahkan hasrat, keinginan kita, nafsu kita, desire kita. Kita menyerahkan kedagingan kita kepada Tuhan. Dan kita memilih untuk tidak menturutinya. Tapi sewaktu Anda kalah dengan daging dan keinginan. Dan Anda menturutinya. Maka disitulah Tuhan sudah tidak lagi menjadi yang pertama dan terutama. Tapi Anda sudah didapati jatuh di dalam hati yang menduakan Tuhan. Seperti cerita Salomo. Saya lagi baca hari-hari ini di satu raja-raja. Dan saya lihat bagaimana ayahnya Salomo yang namanya Raja Daud hidup sampai akhir berkemenangan. Begitu berkenan di hati Tuhan. Dan kemudian penerusnya yang adalah Raja Salomo memulai dengan sangat baik. A very good beginning. Bahkan menyenangkan hati Tuhan. Kalian tahu waktu Salomo jadi raja. Tuhan katakan kepada Daud bahwa Salomo lah yang akan membangun bait Allah. Dan memimpin suatu bangsa dan umat yang begitu besar. Salomo memulainya dengan a very good beginning. Tapi kita tahu di akhir hidupnya Salomo jatuh. Kita pelajari pelajaran berharga ini kenapa sih? Salomo yang mendapatkan janji perjanjian Tuhan dengan ayahnya. Yang Tuhan begitu sayang kepada ayahnya sampai janji kepada turun-temurunnya. Berarti Salomo ini juga nebeng berkat perjanjian ayahnya dengan Tuhan. Jadi hidupnya sebenarnya udah enak. Ada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Kemudian Tuhan menyatakan diri lewat mimpi. Dan dia meminta hikmat. Dan kemudian Tuhan sangat senang dengan permintaannya. Diberikanlah hikmat kepada Salomo. Sampai dikatakan setelah Salomo gak ada orang yang punya hikmat seperti Salomo. Berarti orang pintar. Ternyata a great beginning. Permulaan dengan latar belakang semua yang bagus. Dan juga
harta dan persiapan membangun bait Allah itu sudah disiapkan ayahnya Daud. Dia tinggal bangun bait Allah yang megah. Namanya termasyhur, terkenal di mana-mana. It's all good, it's all good, it's all good. Tapi semua itu gak menjamin saudaraku. Anda yang punya strong faith pun, Anda yang punya iman yang kuat pun tidak menjadi garansi, tidak menjanjikan. Karena Salomo bisa jatuh, berarti saya juga bisa jatuh. Anda juga bisa jatuh. Tapi jangan takut, karena di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Kita lihat pelajarannya apa supaya jangan terulang dalam kehidupan kita. Salomo yang sepintar itu akhirnya dia tulis di kitab Pengkhotbah, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu sedih jangan terlalu sedih, senang jangan terlalu senang. Semuanya seperti angin saja, semuanya itu sia-sia. Salomo yang punya hikmat yang begitu pintar, yang punya karir dari kickstartnya udah bagus, kok bisa jatuh? Karena dia mendua, saudara. Karena hatinya mendua. Dia tidak lagi pegang perintah Tuhan. Tadi kita bacanya di Markus ya. Tapi saudara tahu nggak, di Ulangan itu sudah disebut. Ulangan pasal yang 6 ayat yang ke-5 kalau nggak salah. Kalau nggak 5-6 gitu ya. Kalian cari deh kitab Ulangan. Tuhan sudah ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Persis. Dan Tuhan juga sudah ngomong kepada Daud. Selama cucu turun-temurun memegang ketetapan Tuhan, maka kerajaannya akan kokoh. Tuhan juga sudah nyatakan kepada Salomo waktu dia meminta hikmat. Kerajaanmu akan tetap kokoh sampai kepada turun-temurun. Selama tetap menyembah kepada Tuhan Allah. Selama ada di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Salomo jatuh ketika hatinya mulai mendua. Ketika Tuhan tidak lagi menjadi center of his life. Dan jiwanya, keinginannya, nafsunya diikutin. Kita lihat sama-sama. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Semoga saya benar, saya kok enggak mark. Pasal yang benar. Oke, pasal yang ke-11. Saya bacakan ya, dengarkan baik-baik. Ini adalah pelajaran berharga. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lumayan nih, Anda dengarkan ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah
2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti ala-ala lain. Tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Salomo nggak langsung turn away from God. Salomo nggak langsung meninggalkan Tuhan. Semua itu ada step-stepnya. Dan kalau kita lihat dari kehidupan kita, step-step yang membuat kita nantinya jatuh, fall out from the grace ya. Jatuh keluar daripada kasih karunia, bukan karena Tuhan gak sayang. Bukan karena Tuhan lebih memilih orang lain daripada kamu. Enggak kok. Karena Tuhan sayang kepada setiap orang dan setiap orang adalah berharga di matanya. Tuhan sudah wanti-wanti dan kasih peringatan. Tuhan sudah peringatkan orang Israel, jangan ambil orang-orang Moab, orang Het, orang Amon, orang Edom ini sebagai istrimu. Jangan bergaul dengan mereka dan jangan biarkan mereka bergaul denganmu juga. Sudah ada peringatan. Katakan sama-sama peringatan. Sewaktu hati kita mulai divided dan tidak fokus sama Tuhan ya. Udah enggak fully, entirely, holistic, segenap hati dan jiwa kepada Tuhan. Tuhan sudah mulai kasih peringatan. Mulai dari hatimu bergeser 5%. Sudah ada tet. 10% Tuhan kirim orang ngomong sama kamu. 20% khotbah nancep di hatimu. 30% ada orang datang khusus bilang Tuhan taruh di hatinya. Dia doakan, dia katakan ayo kembali, kamu jangan lagi menjauh dan menolak untuk datang CG. Selalu dari kilometer ke kilometer itu ada peringatan-peringatan Tuhan. Tuhan peringatkan Salomo. Jangan kamu menikah dengan wanita-wanita yang sudah Tuhan katakan jangan bergaul dengan mereka. Kenapa Tuhan katakan jangan dalam hidup kita? Kenapa sewaktu Tuhan become center of our life, Tuhan melarang kita melakukan certain things karena Tuhan tahu your weakness. Karena Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu kelemahan Salomo adalah nafsu dan keinginannya. Jiwanya, dagingnya yang lebih dia turuti daripada peringatan-peringatan Tuhan. Yang dia lebih memberikan segenapnya kepada istri-istrinya yang di firman Tuhan katakan, sudah diperingatkan jangan. Karena istri-istri ini akan mencondongkan hatinya kepada dewa yang mereka sembah. Tapi Salomo memberikan cintanya, memberikan perasaannya, keinginannya. Gimana bukan nafsu. Berapa ratus, 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Totalnya ceceng saudara. Itu segenap jiwanya sudah diberikan. Step by step. Mulai dari dia menikah putrinya Firaun. Dia sudah berkompromi. Makanya kepada anak youth. Saya ingin tekankan satu hal ini. Sewaktu kita memilih pasangan hidup, sewaktu kita berdoa, siapa yang akan menemani kita dan berkomitmen serius kita di masa depan, peganglah ayat ini. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Jesus is the center of my life. Tuhan yang pegang kendali. Dengan segenap jiwaku, aku gak mau turuti keinginanku dulu. Dengan segenap akal budi, aku mau berpikir benarnya apa, bukan positifnya apa. Dan dengan segenap kekuatanku, aku melangkah dalam ketaatan dan action. Bukan cuma tahu firman Tuhan, bukan cuma knowledge doang. Tapi artinya kekuatan itu adalah aku
mengaplikasikannya, aku mengeksekusinya. Dengan kekuatanku aku melangkah dalam ketaatan. Segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan adalah satu paket. Sewaktu Anda memilih pasangan hidup, Anda mulai senang dengan seseorang. Kalian tahu nggak, senang dengan seseorang adalah urusan sampai maut memisahkan loh. Karena visinya pacaran adalah menikah, saudara. Cowok, biasanya kalau senang sama seseorang, dimulai dari mana dulu? Nggak semuanya ya, nggak semuanya ya. Cowok lemahnya di mata. And God knows your weaknesses. Cewek lemahnya di mana? Di telinga. And God knows our weaknesses. God knows. Sehingga di dalam kelemahan kita ini, jangan dituruti dan jangan di-excuse. Orang gak tiba-tiba jatuh dalam dosa. Tapi dimulai dari orang excuse the sin to stay around me. That's how it start. You excuse it. Kamu excuse, kamu izinkan, kamu kompromi. Kamu tahu bahwa ini sudah memancing-mancing dan kalau diterusin, kamu akan melakukan sesuatu yang kamu sesali. Kamu tahu itu. Dan Tuhan tahu kelemahan itu. You need to remove that temptation. You need to submit your soul, your commitment segenapnya. Dan jangan bagi-bagi 10% bahkan 1% pun jangan. Karena itu adalah celah untuk iblis bekerja di dalam hidupmu. Waktu pilih pasangan hidup. Sedangkan seiman aja bisa berbeda loh. Sedangkan sama-sama ibadah, sama-sama di army of God. Saya doakan orang yang jadian, kemudian mereka menjalani hubungannya sampai pernikahan. Itu pun tetap ada perbedaan yang cewek karakternya all the way here, yang cowok karakternya all the way here. Bagaimana bisa mengalah dan saling menerima, bagaimana bisa ketemu titik tengah. Itu aja perlu perjuangan loh ya, my brother and my sister. Kira-kira gimana ya jadinya kalau gak seimannya? Gimana ya solve the problem ya? Gimana ya punya iman dan percaya visi Tuhan di dalam pernikahan ya? Gimana ya sama-sama berdoa untuk keluar dari masalah dan beriman penggenapan janji itu? Gimana ya? Lalu jawablah. Anda tahu, sewaktu kita kompromi seperti Salomo, dia cinta sama cewek-cewek itu. Akhirnya orang yang punya hikmat sepintar itu aja, kayaknya di sini belum ada lah yang lebih pintar dari Salomo kan. Saya juga masih jauh banget gitu loh. Yang seberhikmat Salomo. Yang di dalam governmentnya loh, mengurus kementeriannya sampai bangsa-bangsa datang melihat kerajaannya. Dia membangun bait Allahnya. Wah, orang ini sukses lah kalau dalam ukuran dunia lah. Dia aja loh hatinya loh bisa condong dan kemudian dia ikut sembah berhala. Apa yang jadi jaminanmu Army of God kalau lu bilang gak apa-apa nanti dia bakal ikut gua ke gereja? Apa jadi jaminanmu Army of God kalau Salomo yang sepintar dan seberhikmat itu akhirnya he turned away from God. Dan akhirnya bukan cuma turn away from God. Dia melakukan apa yang mendukakan Tuhan. Bukan cuma menduakan tapi meninggalkan, dia ikut menyembah berhala-berhala di gunung-gunung. Dan dia bangun the shrine. Dia bangun tempat mengorbankan kepada dewa yang menjijikkan. Nama dewa yang menjijikkan salah satu itu adalah dewa yang mempersembahkan anak-anak loh. Yang membunuh, yang mengorbankan anak-anak. Namanya dewa menjijikkan. Kemana ya kebenarannya ya? Kok bisa ya Salomo dibutakan sedemikian rupa ya? Dia kan sudah mencicipi kebaikan Tuhan. Tuhan kan datang ke mimpinya. Dia dengar Tuhan secara audible loh. 2 kali loh dibilang Tuhan datang dan berbicara kepadanya. Anda sudah bertobat loh.
Anda juga sudah ber-CG loh, Anda sudah melayani, Anda sudah memimpin loh. Tidak menjadi jaminan. Salomo yang akhirnya hatinya dicondongkan kepada Allah lain adalah karena dia melanggar peringatan-peringatan Tuhan. Dia melanggar apa yang menjadi warning Tuhan untuk bilang jangan menikah dengan wanita-wanita ini. Ternyata pernikahan is a serious big deal di dalam kekristenan dan perjalanan kita ikut Tuhan. Anda perlu kuat dalam iman. Tapi saya nggak ingin Anda salah menikah. Saya nggak ingin Anda menikah dan kemudian melanggar kekudusan Tuhan di dalam penyesalan. Saya nggak ingin saudara. Kalian masih di dalam umur yang Tuhan persiapkan. Tuhan persiapkan sebuah holy matrimony yang kalian bisa rayakan dengan orang yang kalian mau sehidup semati. Di dalam perjamuan kudus kalian diberkati di dalam kekudusan. Dan kalian mencicipi grace, anugerah, kasih, perubahan karakter, pertumbuhan kedewasaan bersama-sama dengan pasangan kalian di dalam Tuhan. Maka itu jangan main-main kalau pilih pasangan. Jangan ikutin perasaan kalau pilih pasangan. Jangan karena cinta dan karena suka. Kalian tahu gak cinta sebenarnya itu apa? Cinta sebenarnya itu adalah penerimaan dan pengampunan. Itulah cinta sebenarnya karena Tuhan Yesus mempraktekkan. Tuhan Yesus begitu besar kasihnya kepada dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal dan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, giving his life for you. Dia menerima kita dengan apa adanya, dengan segala dosa kita. Dia yang tidak layak disiksa untuk kita berkorban. Itu loh cinta. Cinta itu bukan enaknya berdua peluk-pelukan dan pegangan tangan dan feeling the chemistry and the vibes gitu. That's not love, that's lust. Dan semua itu akan berlalu. Sewaktu orang melanggar kekudusan, ternyata seks tidak lagi seindah itu. Saya mau Anda terima kebenaran ini. Seks diciptakan itu indah. Seks itu dinikmati, nggak tabu sih. Mendingan saya ngomong di kebenaran ini di mimbar Tuhan. Tapi sewaktu seks dilanggar, seks menjadi api yang dinyalakan di tempat yang salah. Api yang harusnya dinyalakan di perapian, lu nyalakan di kamar. Kebakarlah seluruh kamar dengan hordenmu, dengan ranjangmu. It's in the wrong container. The right container for sex is marriage. Karena Tuhan punya janji. Biarlah cucu turun-temurunmu. Firman ini tidak pernah berlalu. Tuhan punya janji ketetapan kepada Salomo. Bahwa kerajaannya tidak pernah akan berlalu. Akan Tuhan buat kokoh. Tapi dia melanggar Tuhan karena nafsunya, keinginannya, dan karena cintanya. Saudara Army of God Youth, saya gak mau sampai masa depanmu, tiketmu hangus. Hanya karena nafsumu sesaat di masa muda. Karena kamu bilang kamu cinta. Karena kamu bilang dia bisa terima aku apa adanya. Hey, if Jesus is the center of your life, Tuhan Yesus terlebih dahulu menerima kamu apa adanya. Jangan bersaing dong orang lain sama Tuhan. Masa tiba-tiba Tuhan digeser dan kamu bilang orang ini bisa mengerti aku, orang ini bisa menerima semua latar belakangku, orang ini mencintai aku apa adanya. Kamu kasihan banget. Sebelum orang ini datang, lu tuh sudah dicintai, lu tuh sudah diterima, lu tuh sudah komplit. Lu dibohongin siapa sampai lu percaya cuman orang ini yang terima lu apa adanya. Bangun, wake up. That's a lie. You already complete once you receive Jesus in your life. Kamu sudah komplit dengan segala karakter Kristus dan menuju kepada kesempurnaan. Sewaktu kamu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tidak perlu orang lain memuaskanmu. Tidak perlu orang lain menerimamu. Tidak perlu orang lain belai-belai kamu. You don't need that. Biarlah engkau rayakan belayan itu, kebersamaan itu. Biarkan engkau rayakan in the right container. Jaga kekudusan saudara. Di dalam pacaran, biarlah engkau memilih calon pasangan dengan orang-orang yang senilai, yang punya nilai yang sama.
Bahkan dengan teman seiman pun belum tentu sepadan loh. Yes, I wanna say that. Teman seiman pun belum tentu sepadan loh. Karena orang sebelahmu belum tentu sepakat dengan lu kalau menikah, pacaran itu untuk menikah. Belum tentu loh. Tapi setelah mendengarkan kebenaran ini semuanya punya nilai yang sama. Pacaran untuk menikah. Ada orang seiman yang gak sepaham. Yang masih mikir. Ya kalau gak cocok ngapain dipaksain. Namanya pacaran kan perlu pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, ya well, practice makes perfect. Well, if that becomes your principle, practice makes perfect. Until when your practice stop. Jangan-jangan waktu pernikahan, you freak out. Sewaktu ada perbedaan yang lu nggak pernah tahu, hey lu mau sekenal-kenalnya ya, once you share the same rooftop, lu bakal kaget sih. Masih ada banyak perbedaan yang lu nggak tahu waktu pacaran. Terus habis itu lu mau bilang apa? Apa ada ya di dunia ini orang yang benar-benar tidak cocok dan tidak bisa dipertahankan lagi hubungannya? Aduh, lu tahu deh dari sekarang lu dengerin aja ya, di dunia ini nggak ada yang cocok. Nggak ada. Makanya cinta yang sesungguhnya adalah penerimaan, mengasihi, dan bertumbuh bersama-sama. Itu cinta. Dan itu proses. Jangan gantikan proses itu sehingga dikamuflage dengan kissing, holding, touching. Sehingga yang esensi tidak lagi jadi esensi. And then you explore something else. Kamu nikmati hal-hal yang tidak esensi. Kamu mengcover semua yang namanya penerimaan, perbedaan, grow mature bareng-bareng. Nggak jadi esensi, tapi malah dirayakan hal-hal yang lain. Diturutin hal-hal yang lain, baru nantinya kaget. Sementara orang yang persiapan aja pun ya, orang yang persiapannya. Orang yang mau bertumbuh dengan nilai yang sama, itu pun ada perbedaan loh. Jadi buat yang pacaran kalau sekarang-sekarang ini lagi berantem ya, udahlah jangan berantem terus. Terus kalau berantem ini jangan tuntut-tuntut supaya lu ya janji mulai sekarang lu jangan begitu. Lu juga janji, jangan gua aja. Udah jangan duluan. Ya, bagi yang pacaran, yang kalau lagi berantem sebelum ke AOG atau berantem kemarin hari ini belum baikan. Mari gini ya setelah ini. Bahwa dengan rendah hati, jangan pertahankan ego. Orang yang tidak bisa menyerahkan jiwanya, segenap jiwanya kepada Tuhan. Itu karena egonya lebih gede. Keinginannya lebih gede equal to egonya lebih gede. Sama, di kerjaan juga. Orang yang egonya gede, terus mau-maunya dituruti. Idenya didengar, keinginannya harus dituruti. Lawan kata untuk memberikan jiwa kita segenapnya kepada Tuhan. Segenap jiwa kepada Tuhan adalah ego. Di dalam relationship. Ego is the first destructive item. Ego, pride. Di dalam diri cowok dan cewek. Masing-masing pasangan yang single maupun sudah pacaran. Tanggalkan hak kita. Tanggalkan hak kita. Kalau kita mau cintai orang, cintailah dengan penerimaan. Jangan mencintai orang dengan menuntut perubahan. Jangan mencintai orang dengan kalau lu begini, baru gua begini. Ada persyaratannya. Lu kalau gak berubah, lu jangan harap gua bakal turutin apa-apa kayak gitu. Di dunia ini gak ada yang cocok. Pasangan yang sudah menikah, selalu ada perbedaan dan lucunya ya. Kalau misalnya ngelihat ada pasangan yang kayak kayaknya couple goal banget gitu ya. Wah kayaknya mereka akur banget. You never know, seriously. Selalu ada kontras yang lu gak pernah tahu. Saya bersama dengan Ko Wiki kita ada kontras. Kontrasnya yang kutub utara dan kutub selatan. Jadi kita ini kalau dibilang cocok, ya gak cocok-cocok banget. Ko Wiki ini preferensinya apa, saya ini preferensinya apa. Menurut dia kecepatan itu apa, menurut saya kecepatannya, wah we are totally kutub yang berbeda. Tapi apa yang membuat kita bisa sama-sama
menikmati pernikahan. Enggak deg-degan sama yang namanya, aduh semoga ya di dalam pernikahan kita, semoga ya kita enggak cerai. Enggak gitu kan Began? Ya enggak gitu. Ada loh orang yang deg-degan waktu mau menikah. Ada. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak ada ketakutan seperti itu dalam hidupmu. Dulu sih sebelum menikah, ya di usia kalian. Saya ada loh, sebentar gitu. Sempat ada kayak pemikiran. Karena kenapa? Ini kok tiba-tiba saya ingat ya. Karena waktu saya kecil, itu ada teman papa saya yang suka lihat tangan gitu loh. Terus tiba-tiba waktu dilihat tangan, oh garis ini sama ini terpisah. Anakmu itu ya nanti umur 30 tahun itu bakal cerai. Dasar ya. Gua udah 30 plus. I'm not telling you. Exactly. Puji Tuhan ya. Di dalam kasih karunia, pernikahan ditopang Tuhan. Kamu pernah tahu gak cerita ini? Pernah ngomongin kayak begitu loh, gimana gak deg-degan ya, dasar ya. Waktu itu saya dengar masih SD loh. SD ke 30 kan jauh banget kan. Oh jadi sewaktu-waktu saya bisa kepikiran, 30 gue bakal cerai, 30 gue bakal cerai. Pas saya mau masuk ke mentoring pernikahan dan udah mau menikah, wah pikiran itu dan perkataan itu menghantui saya lagi. Oh Anda jangan takut ya. Kalau Anda pernah punya pengalaman kepada saya, walaupun kadang orang gak diundang tiba-tiba lihat tangan kita itu, coy. Amit-amit gitu ya. Jangan mau percaya, jangan mau itu menghantuimu. Tuhan bermaksud untuk setiap anak-anaknya, because you know what? Kalau lu bertanya kenapa sih Kak Mek? Iya sih, gue pernah punya pikiran itu sih. Gue takut sih kalau pernikahan gue gak bahagia. Gue takut sih nanti kalau gue gagal dalam pernikahan. If that's in your mind, let me tell you something. Marriage is God's idea. Wow. Itu yang meredakan saya. Itu yang melegakan saya. Marriage is God's idea. Tuhan menjadikan wanita untuk penolongnya Adam. Dan mau mereka beranak cucu penuhi bumi. It's God's idea. Perbedaan ada. Tapi persembahkanlah segenap jiwamu, keinginanmu. Di dalam memilih pacar, di dalam memilih pasangan hidup. Jangan ikutin keinginan dan nafsumu. Tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan dengan segenap akal budimu. Jangan pikir yang positif-positif doang. Sudahlah kayaknya kita cocok kok. Mau cocok gak cocok udah gue bilang gak ada yang cocok. Hanya di dalam Tuhan aja bisa dicocokkan, udah gitu. And marriage is a God's idea. If God is not your foundation, kalau Tuhan bukan fondasimu, kepada siapa engkau mau berharap? Kalau firman Tuhan bukan fondasimu, kepada siapa engkau akan berseru nantinya kalau ada masalah? Jangan beresiko lah, come on lah. Kita serahkan segenap hati kita, kita serahkan segenap jiwa kita, akal budi sesuai dengan perintah peringatan Tuhan. Tuhan sudah peringatkan Salomo, jangan ya. Jadi berhati-hatilah dengan cinta dan perasaanmu. Saya digerakkan Tuhan khususnya untuk Army of God Youth ngomong tentang pasangan hidup. Tentang pilih pasangan hidup. Di dalam tentang menjalaninya dalam kekudusan. Dan juga di dalam pernikahan percayalah. Jangan takut dalam kegagalan. Because God's marriage is God's idea. Itu sih pesan yang saya ingin sampaikan kepada youth. Tadi di teen saya sampaikan pesan yang berbeda. Saya yakin di angkatan ini, Army of God yang ibadah youth bersama-sama ini, khususnya hari ini banyak banget yang menikah kan. Besok lagi 12-12. Kayaknya bukan kebetulan deh. Tuhan mempersiapkan angkatan ini semuanya akan masuk ke dalam pernikahan, di dalam kasih kudus Tuhan, dan di dalam pemakaian Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Serahkan keinginan ya. Dan di dalam relationship serahkan egomu. Jangan utamakan egomu. Dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Akal budi dengan segenap kebenaranmu. Dan kekuatanmu adalah dengan segenap ketaatanmu. Menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan cuma dengar aja. Tapi dengan segenap kekuatan artinya melakukan. Saya kasih 3 poin yang Anda bisa pegang untuk menjadikan Tuhan
untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan jiwa, akal budi dan pikiran. Supaya kita tidak menduakan Tuhan. Anda bisa catat 3 poin ini. Bahwa Tuhan sebagai our source of being, our source for being, our force for living, our course for where we are going. Jadikanlah Tuhan sumber daripada kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan motivasi untuk kita hidup. Jadikanlah Tuhan alasan dan tujuan kemana kita akan pergi. So make God as your source for living, your source for being, your force for living, your course for where you are